Namo Buddhaya. Anak-anak, apa kabar? Sehat selalu ya? Hari ini kita bertemu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Kita akan belajar tentang kisah betapa Siddhartha mencapai Bodhi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Anak-anak, bagaimana tidur kalian semalam? Nyenyak kan? Apakah kalian bermimpi? Menurut kalian, jika petapa Siddhartha tidur, apakah beliau juga bisa bermimpi? Kira-kira bisa nggak ya? Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa petapa Siddhartha sebelum mencapai penerangan sempurna, beliau bermimpi 5 mimpi agung. 5 mimpi tersebut menandakan bahwa beliau akan menjadi Buddha. Apakah 5 mimpi agung tersebut? Yang pertama, beliau bermimpi tertidur di atas permukaan tanah dengan pegunungan Himalaya sebagai bantalnya, tangan kirinya di Samudra Timur, tangan kanannya di Samudra Barat, dan kedua kakinya di Samudra Selatan. Mimpi tersebut menandakan bahwa beliau akan mencapai pencerahan tertinggi, menjadi Buddha di antara manusia, dewa, dan Brahma. Yang kedua, beliau bermimpi ada sejenis rumput yang disebut tiria muncul dari pusarnya, kemudian menjulang ke atas, menjalar sampai ke awan. Mimpi tersebut menandakan bahwa beliau akan mengajarkan 8 unsur jalan utama kepada para dewa dan manusia. Yang ketiga, beliau bermimpi ada sekumpulan ulat berbadan putih, kepala hitam, perlahan-lahan merayap ke kakinya, menyeliputi kakinya sampai ke lutut. Nah, anak-anak, mimpi tersebut menandakan bahwa akan banyak ada para perumah tangga yang pergi berlindung kepada Buddha. Yang keempat, beliau bermimpi ada 4 jenis burung berwarna keemasan, biru, merah, dan abu-abu terbang datang dari 4 penjuru lalu mendarat di kaki beliau. Kemudian burung-burung tersebut berubah menjadi warna putih. Mimpi tersebut menandakan bahwa 4 kasta yang ada pada masa itu, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra, akan dapat melaksanakan ajaran Buddha. Mereka akan menjadi biku hingga mencapai tingkat kesucian arahat. Yang kelima, beliau bermimpi berjalan ke sana kemari di atas tumpukan kotoran setinggi gunung. Namun beliau tidak menjadi kotor. Mimpi tersebut menandakan bahwa kelak beliau akan menerima penghormatan dan dana, namun beliau dapat memanfaatkannya tanpa terikat dan melekat. Nah, anak-anak, setelah mengalami 5 mimpi agung tersebut, petapa Siddhartha lalu duduk bermeditasi di bawah pohon asata di hutan Gaya. Beliau bermeditasi dengan objek pernafasan yang dikenal dengan sebutan Anapanasati. Saat bermeditasi itulah beliau diganggu oleh munculnya pikiran-pikiran buruk, seperti keinginan untuk menikmati benda-benda duniawi, munculnya perasaan tidak menyukai penghidupan yang bersih, suci, dan baik. Kemudian muncul pula perasaan lapar dan haus yang luar biasa. Beliau juga diganggu oleh mara penggoda dengan berbagai cara
untuk menggoyahkan tekad beliau saat bermeditasi. Tetapi Petapa Siddhartha tetap teguh dalam meditasinya. Beliau tidak goyah akan ancaman Mara yang berupa kekayaan, wanita cantik, dan ancaman kekerasan. Petapa Siddhartha tetap teguh fokus pada meditasi dan tekadnya untuk mencapai pencerahan. Beliau mengetahui bahwa Mara adalah ilusi yang tidak dapat menggoyahkan tekadnya. Anak-anak, Mara dan bala tentaranya akhirnya kalah dengan kekuatan meditasi, kekuatan cinta kasih, dan kekuatan kebijaksanaan dari Petapa Siddhartha. Mara dan bala tentaranya menghilang. Kemudian Petapa Siddhartha melanjutkan meditasinya dengan ketenangan yang mendalam hingga beliau mencapai pencerahan sempurna. Beliau berhasil mencapai Bodhi dan menjadi Buddha. Saat itu beliau berusia 35 tahun, tepat Purnama Sidhi di bulan Waisak tahun 588 sebelum Masehi. Anak-anak, sejak saat itulah maka pohon Asata dikenal dengan sebutan pohon Bodhi. Anak-anak, dari kisah yang sudah Ibu ceritakan tadi, godaan Mara melambangkan hambatan atau rintangan yang akan dihadapi oleh setiap orang dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Nah, rintangan dan hambatan tersebut bisa datang dalam berbagai bentuk, misalnya keserakahan, kebencian, keraguan, ketakutan, dan lain-lain. Anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami materi kisah Petapa Siddhartha mencapai Bodhi yang sudah Ibu ceritakan tadi? Jika kalian belum memahami, silakan baca ulang materinya. Kalian juga bisa membaca dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan materi kisah Petapa Siddhartha mencapai Bodhi. Jika kalian sudah paham, silakan kerjakan latihan dan penilaian yang ada di LMS belajarbuddha.id. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.